Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya di sini untuk memperkenalkan diri. Saya Taruna Utama DK Zulfiel Faizi, STB 3895, nomor absen 6, Prodi Manajemen Pemasyarakatan B. Di sini saya akan membawakan sebuah materi mengenai Badan Layanan Umum. Selanjutnya, Badan Layanan Umum itu sendiri memiliki latar belakang yaitu reformasi keuangan negara, mengamanatkan pergeseran sistem penganggaran dan tradisional menjadi penganggaran berbasis kinerja. Agar penggunaan dana pemerintah menjadi berorientasi pada output, perubahan ini sangat penting karena kebutuhan dana yakin makin tinggi, tetapi sumber daya pemerintah terbatas. Penganggaran ini dilaksanakan oleh pemerintahan modern di berbagai negara. Mewirausahakan pemerintah, enterprising the government, adalah paradigma untuk mendorong peningkatan pelayanan oleh pemerintah. Penganggaran berbasis kinerja dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Sedangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pasal 68 dan pasal 69, yang dimana memberikan arahan baru bahwa instansi pemerintah yang tugas pokok dan fungsinya memberi pelayanan kepada masyarakat dapat menerapkan pola pengelolaan keuangan yang fleksibel dengan mengutamakan produktivitas, efisiensi, dan juga efektivitas. Dalam hal ini, prinsip-prinsip pokok yang tertuang dalam kedua undang-undang tersebut menjadi dasar instansi pemerintah untuk menerapkan pengelolaan keuangan BLU, dan BLU diharapkan dapat menjadi langkah awal dalam pembaruan manajemen keuangan sektor publik demi meningkatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Selanjutnya yaitu karakteristik Badan Layanan Umum. Yang pertama, Badan Layanan Umum merupakan instansi pemerintah yang menyediakan barang dan jasa yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Oleh karena Badan Layanan Umum menyediakan barang dan jasa kepada masyarakat, maka ada pendapatan yang diperoleh oleh Badan Layanan Umum. Dari biaya yang dibebankan kepada konsumennya, pendapatan Badan Layanan Umum ini merupakan penerimaan bukan pajak atau PNBP. Sedangkan pendapatan BLUD merupakan nilai lain-lain pendapatan asli dari daerah atau PAD yang sah bagi suatu daerah. Dalam birokrasi pemerintah ada begitu banyak organisasi yang bertindak bukan sebagai penyedia barang dan jasa, misalnya organisasi pemerintah yang membuat regulasi penegakan hukum, peradilan, pertahanan, dan sebagainya. Sehingga organisasi ini tidak akan menerima pendapatan langsung dari masyarakat atas layanan yang diberikan. Poin yang kedua yaitu Badan Layanan Umum harus menjalankan praktik bisnis yang sehat tanpa mengutamakan pencarian keuntungan. Ini karakteristik yang sangat spesial sekali karena instansi pemerintah diperkenankan untuk menerapkan praktik bisnis seperti dalam yang umum dilakukan oleh dunia bisnis atau swasta. Akan tetapi, walaupun diselenggarakan sebagaimana institusi bisnis, BLU tidak diperkenankan mencari keuntungan. Poin yang ketiga yaitu Badan Layanan Umum dijalankan dengan prinsip efisien dan produktivitas. Karakteristik ini jauh berbeda dari instansi pemerintah biasa yang dalam penyelenggaraan layanannya mengedepankan kepada penyerapan anggaran yang sangat tinggi. Terlepas kegiatan tersebut mencapai sasaran dengan tepat atau tidak, pada Badan Layanan Umum, penyerapan anggaran bukanlah target karena kelebihan anggaran dapat digunakan kembali pada tahun berikutnya.
untuk peningkatan kualitas layanannya. Poin yang keempat, adanya fleksibilitas dan otonomi dalam menjalankan operasional badan layanan umum. Ya, ini fleksibilitas dalam hal pengelolaan keuangan, fleksibilitas dalam pengelolaan sumber daya manusia, dan fleksibilitas dalam hal pengelolaan dan pengadaan aset atau barang. Selanjutnya yang kelima, yaitu badan layanan umum dikecualikan dari ketentuan pengelolaan keuangan negara pada umumnya. Ketentuan ini merupakan semangat otonomi yang diberikan kepada badan layanan umum untuk bisa melanggar ketentuan dalam keuangan negara. Contohnya adalah badan layanan umum diperkenankan untuk menggunakan secara langsung penerimaannya dalam kurung PNBP bagi badan layanan umum pusat atau lain-lain yang sah bagi BLUD. Itu tadi merupakan karakteristik dari badan layanan umum. Selanjutnya yaitu asas badan layanan umum. Poin yang pertama yaitu badan layanan umum beroperasi sebagai unit kerja kementerian negara atau lembaga atau pemerintah daerah untuk tujuan pemberian layanan umum yang pengelolaannya berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh instansi induk yang bersangkutan. Badan Layanan Umum sendiri merupakan bagian perangkat pencapaian tujuan kementerian, negara atau lembaga atau pemerintah daerah, dan karenanya status hukum Badan Layanan Umum tidak terpisah dari kementerian negara atau lembaga atau pemerintah daerah sebagai instansi induk. Yang ketiga, menteri atau pimpinan lembaga atau gubernur, bupati, wali kota bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pelayanan umum yang didelegasikan kepada Badan Layanan Umum dari segi manfaat layanan yang dihasilkan. Yang keempat, pejabat yang ditunjuk mengelola Badan Layanan Umum bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan pemberian layanan umum yang didelegasikan kepadanya oleh menteri, pimpinan, lembaga, gubernur, bupati, maupun wali kota. Poin yang kelima, Badan Layanan Umum menyelenggarakan kegiatan tanpa mengutamakan pencarian keuntungan. Poin yang keenam, rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan dan kinerja dari Badan Layanan Umum disusun dan disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan dan kinerja Kementerian Negara, lembaga, SKPD, atau pemerintah daerah. Dan poin yang ketujuh, poin terakhir, yaitu Badan Layanan Umum mengelola penyelenggaraan layanan umum sejalan dengan praktik bisnis yang sehat. Ini merupakan poin dari Badan Layanan Umum mengenai asas. Selanjutnya, yaitu apa sih tujuan Badan Layanan Umum? Jadi, tujuan Badan Layanan Umum sendiri yaitu untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas, serta penerapan praktik bisnis yang sehat. Dan Badan Layanan Umum sendiri memiliki syarat. Yang pertama yaitu persyaratan substantif yang menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi yang berhubungan. Yang pertama yaitu penyediaan barang atau jasa layanan umum, seperti pelayanan di bidang kesehatan, penyelenggaraan pendidikan, serta pelayanan jasa penelitian dan pengembangan, Litbang. B. Pengelolaan wilayah atau kawasan tertentu untuk tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat atau layanan umum seperti otorita dan kawasan pengembangan ekonomi terpadu. Poin yang ketiga, C. Pengelolaan dana khusus dalam rangka meningkatkan ekonomi atau pelayanan kepada masyarakat, seperti pengelola dana bergilir untuk usaha kecil dan menengah. Yang kedua, bidang layanan umum bersifat operasional, menghasilkan semi barang atau jasa publik, quasi public goods.
Yang ketiga, dalam kegiatannya tidak mengutamakan keuntungan. Itu merupakan persyaratan substantif dari syarat menjadi badan layanan umum. Selanjutnya yaitu persyaratan teknis. Poin yang ke-A yaitu kinerja pelayanan di bidang tugas pokok dan fungsinya layak dikelola dan ditingkatkan pencapaiannya melalui badan layanan umum sebagaimana direkomendasikan oleh menteri atau pimpinan lembaga kepala SKPD sesuai dengan kewenangannya. Poin yang ke-B, kinerja keuangan satker instansi yang bersangkutan sehat sebagaimana ditunjukkan dalam dokumen usulan penetapan badan layanan umum. Lanjutan dari persyaratan yang sudah dijelaskan, terdapat persyaratan administratif, yang dimana tertuang poin pertama pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja, pelayanan, keuangan, dan manfaat bagi masyarakat. Poin yang kedua, pola tata kelola. Poin yang ketiga, rencana strategis bisnis. Adanya laporan keuangan pokok. Yang kelima, standar pelayanan minimal. Dan yang terakhir yaitu laporan audit terakhir atau pernyataan bersedia untuk diaudit secara independen. Itu tadi merupakan penjelasan syarat untuk menjadi badan layanan umum. Selanjutnya, apa yang ada di lingkup badan layanan umum? Badan layanan umum dapat diidentifikasi dalam 3 rukun utama, yaitu yang pertama lingkup kesehatan, terdiri dari rumah sakit dan balai kesehatan yang dibina oleh Kemenkes, rumah sakit TNI, dan rumah sakit Polri. Yang kedua, lingkup pendidikan, terdiri dari perguruan tinggi negeri, perguruan tinggi agama Islam negeri, politeknik kesehatan, serta politeknik dan balai pendidikan lainnya. Yang ketiga, yaitu lingkup lainnya terdiri dari Badan Layanan Umum Pengelola Dana, Badan Layanan Umum Pengelola Kawasan, Badan Layanan Umum Pengelola Aset, bandara, serta penyedia barang dan jasa lainnya. Dalam hal ini, Badan Layanan Umum memiliki dasar hukum yang tertuang pada pasal 68 dan pasal 69 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum. Tata kelola kelembagaan. Pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum dapat diterapkan oleh setiap instansi pemerintah yang secara fungsional menyelenggarakan kegiatan yang bersifat operasional. Instansi dimaksud dapat berasal dari dan berkedudukan pada berbagai jenjang eselon atau non-eselon pada kementerian atau lembaga. Sehubungan dengan itu, apabila instansi pemerintah yang menerapkan PK, BLU memerlukan perubahan status ataupun struktur kelembagaan, maka perubahan tersebut berpedoman pada ketentuan yang diterapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara. Itu tadi penjelasan singkat mengenai Badan Layanan Umum. Apabila terdapat kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.